Sobat Bintang Pelawan Utama di mana saja berada. Nah, ini di spesial di podcast pertama Suradikara atau Suradikara Podcast. Nah, sudah ada dua orang spesial. Di sini ada Bapak Heribata dan juga Ibu Dina. Kita akan bicara hal penting menjelang sistem penerimaan murid baru di SMK Suradikara. Halo, pencipta pahlawan utama. Perkenalkan, nama saya Ibu Dina. Saya Kepala Perpustakaan di SMK Suradikara. Saya Heribata, Wakasek Humas di Suradikara. Di tahun ini kami akan menerima peserta didik baru angkatan 73. Jadi, sejak berdirinya 1993 pada tahun 2006-2027, adik-adik yang akan datang ke Suradikara akan disebut angkatan 73. Dan ini istimewa karena di Pesta Intan 75 tahun Suradikara, adik-adik yang masuk pada tahun ajaran ini akan menjadi kakak-kakak atau akrabnya KKE senior ketika puncak Pesta Intan. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, mari bergabung karena ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai SMA pertama di Pulau Flores dan SMA kedua di Nusa Tenggara Timur, Suradikara punya rekam jejak panjang. Yang kedua, sudah 10 tahun Suradikara juga bekerja sama dengan Universitas Nanshan di Jepang, yang setiap tahunnya kami mengirim 2 peserta didik untuk menjadi mahasiswa di sana. Jadi 10 tahun ini sudah 20 orang yang dikirim. Tahun ini setelah lulus akan menjadi angkatan ke-11 yang dikirim ke Jepang. Tahun ini pula kami sudah merintis kerjasama dengan universitas di Cina. Itu juga beasiswa yang dibiayai oleh Ikatan Keluarga Tionghoa di Nusa Tenggara Timur. Proses rekrutmennya sedang berjalan. Yang jelas bahwa perkuliahannya dalam bahasa Inggris. Dari tempat ini saya mengajak Bapak Ibu orang tua, calon siswa untuk mari merapat ke Suradikara. Di sini sejak pasca Covid kami memulai gerakan literasi dan numerasi. Literasi terjadi setiap hari Senin sampai Kamis. Ada presentasi dari hasil yang dibaca dan ditulis, dan karya-karya terbaik akan diterbitkan dalam bentuk buku. Dan numerasi itu setiap hari Jumat dan Sabtu. Bagaimana peserta didik disegarkan kembali dengan numerasi dasar dan lanjut untuk manfaatnya bagi kehidupan. Dan juga banyak kegiatan ekstrakurikuler yang akan mengeksplorasi potensi adik-adik. Ada desain grafis, ada drum band, dan macam-macam yang adik-adik bisa baca di flyer. Dan keterangan lebih lanjut tentang prosedur dan tahapan-tahapan itu akan disampaikan secara teknis oleh Ibu Dina yang merupakan juga bagian dari tim penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Mari semangat, mari datang ke Suradikara. Jadi banyak sekali potensi yang bisa digali di Suradikara ya Bapak ya. Terbuka lebar, banyak beasiswa di dalam selama kamu 3 tahun nanti di Suradikara. Itu juga banyak sekali beasiswa yang dari sekolah, dan juga nanti setelah lulus juga kita juga buka peluang untuk beasiswa ya Bapak ya. Jadi banyak sekali kerjasama dengan
universitas di dalam maupun di luar negeri. Nah, jadi di tahun ini kita membuka satu sistem baru. Kalau biasa tahun-tahun sebelumnya kita buka itu dalam satu kali gelombang, tapi tahun ini kita membuka dalam 3 gelombang yang dibagi menjadi gelombang pertama itu di tanggal 23 Februari sampai 31 Maret, dan gelombang kedua di tanggal 1 April sampai 30 Mei. Lalu di gelombang 3 itu di tanggal 29 Juni sampai 4 Juli. Nah, kuota kita tahun ini terbatas. Jadi, kami tunggu di Suradikara jangan sampai kehabisan untuk kuotanya. Gitu. Lalu, bagi yang ada di dalam kota Ende, adik-adik bisa langsung daftar ke kantor tata usaha SMAK Suradikara setiap hari kerja pukul 7.30 sampai pukul 1 siang di kantor tata usaha SMAK Suradikara. Dan jangan khawatir bagi yang ada di luar Kabupaten Ende ataupun di luar Pulau Flores, kami juga membuka pendaftaran secara online. Tidak perlu khawatir bahwa nanti susah atau ribet. Nanti bisa melalui nomor WA kami 0851 3773 8677. Itu nanti kami akan pandu sampai adik-adik resmi menjadi murid SMAK swasta Suradikara. Jadi tidak perlu khawatir bahwa pendaftarannya itu ribet dengan sistem yang baru. Tidak, bahwa kami panitia bersedia membantu dengan senang hati menerima adik-adik untuk mendaftar di SMAK Suradikara. Lalu proses pendaftarannya itu kalian harus datang sesuai dengan tanggal pendaftaran, tanggal gelombangnya itu, dan nanti kalian membeli formulir pendaftaran di kantor tata usaha atau bisa secara online. Itu bisa kalian dapatkan melalui WA atau website kami di suradikara.sch.id/pendaftaran. Itu semua ada informasinya di situ. Atau jangan lupa ikuti media sosial kita di Facebook, Instagram, TikTok, dan di YouTube. Jangan lupa juga untuk selalu men-share dan komen di media sosial kami. Lalu setelah kalian membeli formulir pendaftaran, kalian akan melakukan pendaftaran ulang. Nah, di daftar ulang itu kalian akan mengikuti proses wawancara, lalu pengembalian berkas atau persyaratan, baru kamu bisa resmi menjadi murid di SMAK Suradikara. Selama 10 tahun terakhir, Suradikara tidak menaikkan uang pendaftaran. Rp500.000. Untuk 10 peserta pertama yang mendaftar, kita beri diskon Rp150.000. Jadi buruan 10 pendaftar pertama di gelombang 1 dari Rp500.000 ketentuan, adik-adik membawa Rp350.000. Itu kesempatan untuk adik-adik. Baik Ibu Dina, Bapak Heri. Sekolah kita kan banyak orang bertanya apakah sekolah kita juga menyekolahkan atau menerima peserta didik yang beda agama. Ini beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat media sosial sekolah kita. Nah, barangkali Bapak Heri menjelaskan atau Ibu Dina nanti menambahkan Suradikara ini seperti apa sih? SMA Swasta Katolik Suradikara ini sekolah yang multikultural, artinya boleh datang dari mana saja. Saya memberi contoh bahwa yang bersekolah di Suradikara bukan hanya anak Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Islam. Dan sudah menjadi satu hal yang kami hidupi di Suradikara,
setiap bulan Ramadan itu ada buka puasa bersama. Dan buka puasa bersama ini akan diawali dengan tausiah yang diisi oleh ustadz yang memang kami undang ke Suradikara. Kami siapkan satu ruangan untuk anak-anak muslim, dan kami juga mengundang para sahabat dari Pondok Pesantren Wali Songo untuk hadir bersama-sama dalam buka puasa bersama. Jadi siraman rohaninya melalui tausiah dan segala macam prosedur. Bapak Ibu guru juga hadir dalam kesempatan itu. Ini sebagai satu contoh. Kemudian untuk perayaan Imlek, kami menyadari bahwa sekolah ini multikultur. Sekolah senantiasa memberikan izin kepada siswa-siswi yang secara khusus merayakan Imlek. Demikian juga peserta didik yang beragama Hindu yang harus merayakan atau beribadahnya harus ke Bali, itu sekolah memberikan juga izin karena itu memang kebutuhan rohani. Dan itu sudah terjadi dari dulu, bukan baru sekarang. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana, ya sekolah ini memang namanya sekolah swasta Katolik, tetapi terbuka untuk semua. Pertanyaan ini sering muncul dari adik-adik yang tamatan MTS. Dan ketika mereka berada di Suradikara, justru mereka merasakan suasana baru, bahwa sekat-sekat itu tidak ada di sini. Nah, bahkan saya beri contoh seperti rekrutmen yang untuk ke Jepang. Salah satu siswa itu Bombi, mungkin adik-adik pernah lihat di YouTube, di teater yang beberapa kali Suradikara pentaskan. Bombi ini muslim, tetapi dia begitu aktif. Dan dalam pemilihan untuk pengiriman, Suradikara tetap meletakkan objektivitas di atas semuanya. Tidak ada unsur sara. Semua terwakili. Dari suku, ras, agama mana saja silakan. Dan kita menerima dari berbagai daerah yang mungkin adik-adik lihat di YouTube. Misalnya sekarang ini ada Mina. Mina itu dari Papua. Beberapa tahun lalu juga kami menerima yang dari Papua juga, yang memang anak asli. 2 tahun lalu ya kita punya back sepak bola itu yang juga dari Papua. Jadi tentang keberagaman, kita justru menjadi pelopor keberagaman, sehingga adik-adik silakan datang dari berbagai macam suku bangsa. Di sini kita beri ruang untuk mengeksplorasi potensi budaya daerah dan juga menjadi budaya yang perlu kita miliki di zaman ini dan ke depan. Selamat datang di Suradikara. Di flyer kita itu kan tertera ada ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Mungkin Ibu Dina bisa menerangkan itu kepada siapa saja yang menonton video kita. Untuk di Suradikara kita mempunyai ekstrakurikuler dan banyak fasilitas yang bisa kalian ikuti dan nikmati, kalian bisa pakai selama di Suradikara. Jadi kalau untuk ekstrakurikuler itu kita ada pramuka, ada futsal, dan kebetulan lapangan futsal kami tahun ini juga sudah direnovasi, dan kalian bisa menikmati lapangan futsal yang baru untuk angkatan 73 nanti. Lalu ada basket, volley, ada drum band, ada seni tari, seni musik. Lalu tidak hanya itu, bisa ada English Fan Club, lalu ada paduan suara. Jadi baru-baru kami ada mengadakan konser, dan itu semuanya adalah anak-anak yang bergabung di dalam ekskul paduan suara. Lalu ada sepak bola, kita juga punya fasilitas lapangan sepak bola, dan jurnalis muda Suradikara, ada rumah sastra, ada Green Generation bagi adik-adik yang punya hobi
pecinta alam. Lalu juga bagi kalian yang mau belajar tentang public speaking itu juga ada. Ada seperti silat juga ya Bapak ya, itu juga ada, olahraga itu juga ada. Lalu untuk fasilitas kita mau memiliki ruang kelas yang representatif, ruang BK, ruang multimedia, lapangan basket, voli, futsal dan sepak bola, ada lab komputer, ada lab IPA, perpustakaan, dan ada gedung aula, lalu ada ruang musik, ruang UKS. Kita juga punya kapela, ada kantin, tempat parkir, dan ada jaringan internet atau free wifi di sekolah kita. Seperti itu. Satu lagi bagi adik-adik yang suka bermain musik, kita juga ada Suradikara akustik. Baru kemarin ini kita ikut di festival budaya ya, untuk Suradikara akustik ya. Jadi kita mengisi acara di festival budaya Ikada ya, betul. Iya. Baik sahabat Pinta Pelawak Utama, sebenarnya banyak hal yang bisa Anda dapatkan di sini. Tapi untuk pertama ini kita beri ruang sedikit waktu untuk pendidik baru atau siswa baru dan juga para orang tua di mana saja di dalam Pulau Flores sendiri atau di luar pulau untuk bisa menonton, mendengar lebih dekat. Dan sekarang mungkin pesan terakhir dari Ibu Dina dan Bapak Heri ya. Kita beri pesan terakhir, silakan. Sebelum kita tutup sesi ini, ada latihan kepemimpinan di organisasi siswa intrasekolah. Ya, di situ adik-adik melatih kepemimpinan dengan berbagai prosesnya. Juga ada satu hal yang menjadi bagian penting di Suradikara adalah solidaritas di antara para siswa ketika ada kedukaan, ada peristiwa bencana. Perhatian terhadap kemanusiaan itu yang kita bangun di Suradikara. Kalau dari saya, kami sangat menunggu kehadiran adik-adik untuk bergabung bersama Suradikara agar kalian bisa menjadi pencipta pahlawan utama ketika kalian sudah lulus dari Suradikara dan bisa mengabdi kepada keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Baik sahabat Pinta Pelawak Utama, nah edisi spesial podcast pertama kita bersama Bapak Heri dan Ibu Dina selesai, dan kami dari SMAK Suradikara tetap menanti kehadiran adik-adik peserta didik atau murid baru untuk masuk bergabung bersama SMAK Suradikara. Dan jangan lupa follow SMAK Suradikara Official di Instagram, Facebook, ada fanpage SMAK Suradikara situs resmi, YouTube Suradikara, juga TikTok Suradikara, SMAK Suradikara, dan apa lagi? Jangan lupa mendaftar. Oh, Jangan lupa mendaftar, kami tunggu adik-adik semua di SMAK Suradikara ini. oke, terima kasih Bapak Heri sudah ada bersama kami di sesi ini. Ibu Dina, terima kasih banyak, dan dari SMAK Suradikara untuk Anda semua di mana saja.